Selamat datang di channel kisah remajaku. Kisah yang akan menemani hari-hari santai dan lelahmu. Romantis, sad ending, bad ending, semuanya ada di sini. Jadi, klik tombol subscribe untuk mendengar banyak cerita lainnya. Konspirasi is my way end. Rumah kecil dengan jendela dan daun pintu berwarna hijau itu masih saja terlihat seperti 12 tahun yang lalu. Hanya sekarang ada tambahan teras beratapkan seng dan dipagari batako setengah badan. Di teras itu ada sebuah kursi panjang yang terbuat dari kayu, namun sudah terlihat rapuh. Di sana-sini ditambal sulam dengan papan kayu yang dipakukan untuk memperkuat kursi panjang itu. Entah daya apa yang membawa langkah kakiku menuju tempat ini. Di sebuah dusun yang berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta. Di sebuah rumah kecil milik sahabatku. Dahulu kala, dusun ini tak sepadat sekarang. Di sepanjang jalan menuju kemari sudah banyak dibangun rumah-rumah baru. Sawah yang dahulu membentang sampai ke jalan raya di utara dusun, hanya tinggal antara dua petak saja yang utuh. Dan aku lihat, ada juga masjid yang baru yang megah di tengah-tengah permukiman yang dahulunya adalah ladang tebu. Kumasuki perkarangan rumah sahabatku yang tiada pohon itu. Kubuka pintu teras dan lalu keketuk rumah yang catnya masih sama seperti dulu. Dan stiker yang tertempel di daun pintu itu juga masih ada seperti dulu. Walau warnanya sudah memudar. Islam is my way. Tulisan stiker itu dengan gambar sebuah hati berwarna hijau yang sudah pudar warnanya. Sebanyak 5 kali aku mengutuk pintu itu berulang-ulang. Akan tetapi masih sepi, tidak ada tanggapan. Yang keenam, sekarang, kula nuwun, sambil kukeraskan suaraku. Barangkali penghuni rumah sedang ada urusan di belakang sehingga tidak mendengar suaraku. Aku duduk di kursi panjang itu sambil berpikir, apa semua orang rumah pergi dan rumah itu sekarang kosong. Yang kuingat semua anggota keluarga sahabatku ada 5 orang, 3 bersaudara dan kedua orang tua. Kudengar kabar yang beredar kakak sahabatku sudah lama pergi merantau ke Pulau Batam. Dan lalu disusul adik sahabatku yang juga turut kakaknya kerja di sebuah pabrik rakitan di Batam. Aku berdiri lalu mencoba untuk 7 kalinya mengetuk pintu rumah itu. Tapi tak ada tanggapan juga. Aku duduk lagi. Terasa rumah itu tak berpenghuni. Sepi sekali. Aku merasa kecewa. Nostalgia yang kuharapkan terjadi antara dua orang sahabat karib tidak menjadi kenyataan. Kebersamaan dan kekompakan yang dulu begitu kental terasa hambar sekarang. Rumah itu tiada menyambut. Jauh-jauh kulangkahkan kakiku dari ibu kota, terasa sia-sia. Sekarang aku hanya menemui rumah kosong tak berpenghuni. Padahal dalam perjalananku ke sini, aku sudah merencanakan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat di mana sangat bersejarah bagi kami berdua. Utamanya ke sekolahan, tempat dulu menuntut ilmu bersama. Lalu ke rumah guru sejarah yang dulu sangat kami kagumi. Dan ke tempat-tempat yang menyimpan banyak rahasia kekonyolan. Sederhana memang tujuanku untuk menemui sahabatku ini. Selain bernostalgia, juga saling bersapa kabar. Melihat kondisi terakhir dan bercerita kemana saja dan apa saja yang masing-masing kami lakukan selama ini. Namun, semua tidak akan terjadi karena pintu yang dahulu selalu terbuka, walau ditinggal pergi, sekarang telah terkunci rapat-rapat. Aku bangkit dari dudukku, hendak melangkah kembali ke ibu kota dengan membawa sejuta kekecewaan. Kutinggalkan rumah sahabatku itu tanpa kutengok lagi. Aku menuju pusat kota Yogyakarta.
Barangkali di sana aku akan mendapatkan penghiburan bagi hatiku yang kecewa. Aku hanya jalan kaki saja, karena letak pusat kota tidak seberapa jauh, hanya 3 kilometer saja. Tidak sampai setengah jam aku sampai di perempatan kantor pos besar Yogyakarta. Yang kutuju adalah arah pasar Beringharjo. Keadaan sudah sama sekali berubah. Taman-taman tak terawat menghiasi kanan kiri sepanjang jalan Malioboro. Hanya perilaku manusianya yang tak berubah. Membuang sampah di sembarangan tempat, kencing di pojokan-pojokan bangunan, dan juga memarkir kendaraan dengan sembarangan. Dibandingkan dengan 12 tahun yang lalu, kendaraan bermesin masih tidak sebanyak sekarang. Sekarang, mobil-mobil sudah merajai jalanan kota yang sempit ini. Polusi bertambah banyak dan gelandangan juga tak kulihat berkurang. Apa kaitannya gelandangan dengan polusi? Dalam hatiku bertanya. Tak ada, atau mungkin ada kaitan yang erat. Entahlah, dalam benakku tak dapat membayangkan apa-apa kecuali masa-masa berteman dengan sahabatku itu. Kemanakah ia sekarang? Apakah ia telah pindah ke Solo atau tepatnya Sukoharjo, tempat asal bapaknya? Tapi kenapa harus pindah mereka sekeluarga? Bukankah seperti ceritanya dahulu bahwa bapaknya tak punya lagi tanah warisan di Sukoharjo? Sedari tadi, yang tersimpulkan dalam pikiranku adalah mereka sekeluarga telah pindah. Tetapi pindah kemana? Bodohnya aku tidak bertanya kepada tetangga sebelah yang mungkin tahu kemana mereka pindah. Aku masuk ke pasar Beringharjo. Hari libur begini ramai sesak oleh pengunjung, tapi kebanyakan wisatawan domestik. Dari pintu depan di kanan kiri terlihat kerumunan orang-orang sedang melihat-lihat barang dagangan yang diperjualbelikan. Aku merasa tak sanggup menikmati suasana karena pasar ini terlalu ramai. Aku kembali keluar lewat jalan tadi. Bagiku, semua telah berubah dan tak ada suasana seperti dahulu. Pasar ini juga tidak memberikan rasa hangat seperti dahulu, tetapi panas. Maksudku, roh pasar ini terlalu komersil, seperti kerumunan orang yang saling memburu uang. Tidak ada lagi dagelan antar pedagang, malah barangkali saling bertengkar. Pedagangnya sudah melupakan tradisi, bahkan yang mereka memperdagangkan bukan hasil tradisi mereka, seperti kain-kain dari Cina dan merek Cina. Melewati pintu depan aku keluar. Cepat langkahku mau menuju rumah sahabatku lagi. Untuk bertanya kepada tetangganya kemana mereka pindah. Ke selatan, lalu ke barat. Pikiranku lebih cepat dari langkah kakiku. Namun di belakangku, berlari-lari seorang lelaki gondrong seperti Ahmad Albar mengejarku. Aku berhenti karena orang itu manggil-manggil namaku. Mas, Sasmito. Gitu ia memanggilku. Kurasa tak asing diingatanku seorang laki-laki kribo ini. Siapa namanya? Aku sering lupa soal nama, tetapi wajahku tak pernah lupa. Ia menghampiriku sambil melambatkan langkahnya. Sebentar om, kataku. Beri waktu sedetik untuk mengingat nama om. Laki-laki keribu itu menahan senyumnya. Lalu tertebaklah namanya. Om Martono? Apa kabar om? Aku bertanya sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengannya. Baik, Dik Sasmit. Kemana saja kok tidak pernah ketahuan kabarnya, Dik? Apa sejak lulus langsung pergi merantau ke kota besar? Atau malah ke luar negeri? Om Martono bertanya panjang lebar tentang kabarku, tentang pekerjaanku, dan lain sebagainya. Aku lalu bertanya balik sama persis apa yang ditanyakan Om Martono kepadaku. Duduk berdua di bangku taman kota bersama Om Martono.
Di sebelah gedung agung yang dahulu kala sejarah mengatakan 3 negara berkantor di gedung itu, ialah Belanda, Jepang, dan Indonesia. Aku mengatakan pada Om Hartono bahwa rumah Heri terlihat kosong, bahwa aku telah di sana hampir sejam lebih dan mengetuk pintu 7 kali. Dan tadi waktu Om Hartono memanggil-manggil di depan pasar Beringharjo, aku hendak ke tempat Heri lagi untuk bertanya kepada tetangganya kemana sahabatku itu pindah. Om Hartono adalah tukang becak yang sering menginap di pangkalan becak milik Pak Boang yang tempatnya satu kampung dengan sahabatku. Aku mengenal Om Hartono ketika masih di bangku kelas 3 sekolah dasar, ketika bermain-main bersama Heri sahabatku. Om Hartono tak segan-segan memberi boncengan keliling alun-alun kepada aku dan Heri. Sampai aku lulus sekolah pun, Om Hartono yang hidup menyendiri tanpa istri dan keluarga itu masih bersahabat dengan kami. Sas, apa kau tidak tahu kabar terakhir Heri? Om Hartono berkata kepadaku dengan serius. Kemudian ia menyodorkan rokok tanpa filter kepadaku. Ku ambil sebatang dan lalu kuhidupkan sambil mendengarkan cerita Om Hartono tentang sahabatku. Heri mungkin kualat, Sas, katanya. Ya sudah berpindah lawan, katanya dengan serius sambil menyedot dalam rokok sigaret merah yang sudah panjang latunya. Om Hartono bercerita bahwa Heri setelah lulus dan mendapatkan pekerjaan di sebuah toko buku Islami menjadi aneh tingkah lakunya. Jarang bergaul dengan tetangga dan enggan bergotong royong. Dan mulai mengenakan atribut seperti laki-laki Arab dalam kesehariannya. Di masjid pun ia selalu mendebat, forum pengajian, dan menyalahkan ajaran-ajaran yang kental dengan nuansa budaya Jawa. Di kampung itu, Heri juga mendatangkan teman-temannya untuk pengajian di sana. Kata Om Hartono, orang-orang yang dibawa Heri sifatnya sangat tangguh, tidak mau bertegur sapa. Ya, begitulah Sas. Aku tidak menyangka orang seperti Heri yang dulu sangat penuh toleransi menjadi orang yang benar-benar tak aku kenal, kata Om Hartono. Jadi kemana sekarang Heri Om? Aku bertanya. Ceritanya panjang Sas. Om Hartono kembali menceritakan latar belakang kepindahan Heri di kampung itu. Bahwa warga kampung tak pernah mengusir atau menyuruh keluarga Heri untuk pindah. Hanya arah Heri, setelah kematian ibunya, Heri memilih untuk pergi dari kampung itu. Ayah Heri berpamitan kepada seluruh warga sambil menangis dan meminta maaf atas perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak berkenan di hati orang-orang kampung. Sepeninggal Bunda Heri yang dimakamkan tidak dengan cara atau adat istiadat yang sudah berlangsung turun-temurun, waktu itu Heri berkukuh akan melaksanakan tata cara menurut keyakinan sendiri, dan warga kampung hanya mempersilahkan saja dan tidak mendebat. Hanya sedikit yang hadir dalam permakaman itu. Di antaranya hanya belasan orang saja, yaitu pemuka masyarakat dan Hasib serta beberapa sahabat Heri yang baru. Om Hartono dan warga kampung itu tidak mengetahui kemana ayah Heri pergi. Sedang Heri sendiri pergi setelah ayahnya berpamitan pada warga kampung. Begitu Sas, Heri juga pernah menghardik kafir ayahnya di depan banyak orang. Kata Om Hartono menambahi. Hari sudah siang. Aku pun berterima kasih atas informasi yang kudapat dari Om Hartono. Kami berpisah di depan gedung agung itu. Lalu kulangkahkan kakiku yang tanpa arah dan tujuan. Badanku lemas, membayang-bayangkan apa yang diceritakan Om Hartono. Kemana hendak pergi aku sekarang? Lalu aku memutuskan untuk langsung berangkat ke ibu kota petang nanti dengan menumpang kereta Progo kelas ekonomi. Sembari menanti waktu sore, aku berjalan-jalan sekitar Malioboro yang sudah berubah. Shopping center toko buku loak itu sudah sangat tertata rapi. Banyak buku yang diperdagangkan, tetapi kebanyakan buku Islami
Jarang ada buku lama yang diperjualbelikan sekarang. Hatiku tak nyaman berada di tempat itu. Aku melangkahkan kaki pergi, dan yang kembali ada di pikiranku adalah Harry, sahabatku. Apakah ia telah menjadi teroris atau pejuang di Afghanistan sekarang? Aku takut membayangkan kalau suatu saat nanti ketemu kabarnya dari media massa nasional tentang sepak terjangnya. Kenapa perlombaan senjata dan bisnis senjata sangat mudah disulut dengan isu-isu teror dan menjadikan salah satu sahabatku itu menjadi seorang agennya. Barangkali kondisi semacam ini memang disengaja. Setelah usai Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, sekarang ada perang teroris. Negara-negara penghasil senjata tentu tak mau kalau perang tersebut berhenti. Dan mereka akan bangkrut kalau tidak ada penjualan senjata. Maka diciptakanlah teroris yang seolah-olah kental ideologi jihadnya sebagai musuh bersama. Lalu negara-negara di seluruh dunia akan merasa takut jika menjadi sasaran teror seperti Amerika pada 11 September. Maka semua kepolisian dan tentara di dunia diwajibkan memenuhi standar keterampilan dan persenjataan untuk menghadapi teroris. Entahlah, semua yang dipikirkan manusia pasti punya tujuan. Dan aku sendiri, kenapa aku berpikir sejauh itu? Untuk apa? Dan Harry, sahabatku, itu mungkin tidak tahu apa-apa kecuali jihad dan surga. Di kepalanya mungkin sudah tidak bisa memikirkan berbagai kemungkinan yang terjadi atau latar belakangi sebuah kondisi. Dia sahabatku hanyalah salah satu korban yang secara sukarela mempertaruhkan hidupnya untuk menjadi seorang agen konspirasi di atas konspirasi. Aku sahabatmu, Harry. Tetap sahabatmu seperti dulu. Walau mungkin kau telah melupakan aku. Sebagai sama kafirnya dengan ayahmu yang kuhardik terang-terangan depan umum. Biarlah surgamu nanti akan menggantikan perasaan nyaman seorang anak di pangkuan bapaknya. Dan perasaan persahabatan yang hangat. Surga yang dijanjikan kepadamu, satu-satunya yaitu pasti ada surga yang tertinggi. Sehingga seluruh nafsu manusiamu akan terlampiaskan di situ. Sehingga kau mau melakukan apa-apa keinginan yang disebut jihad. Bagiku, apalah arti surga tanpa kehangatan persahabatan, persaudaraan, dan kemanusiaan. Ini sekarang, dunia ini adalah surga yang nyata. Kau akan bisa merasakan senang karena kau bisa juga sedih. Kalau kau hanya merasakan senang melulu, kau takkan pernah mengerti apa itu kesenangan atau sebaliknya. Aku telah duduk di pintu masuk gerbong kereta ekonomi. Beranjak kereta berangkat meninggalkan Jogja menuju Jakarta. Perasaan haru, silih berganti dengan pemandangan kumuh di sekitar jalur kereta. Dan lalu sawah-sawah yang mulai habis termakan permukiman penduduk. Sekarang perasaanku mulai mendendam kepada segala sesuatu yang merenggut persahabatanku. Kubiarkan marahku membara dalam hatiku karena aku telah kehilangan sahabat.